Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas G semester 3 yang beranggotakan Matra DJ Malanye dan Sabrianti Tanaiyo akan mempresentasikan materi mengenai masalah perkawinan yang terdiri dari 3 indikator materi. Indikator materi yang pertama yakni mengenai keabsahan perkawinan, indikator materi yang kedua yakni mengenai pencatatan perkawinan, dan indikator masalah yang terakhir yakni mengenai masalah nikah siri. Nah, langsung saja pada pembahasan indikator materi yang pertama yakni mengenai faktor yang menentukan sahnya suatu perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak atau keturunan maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan yang diatur di dalam pasal 2 sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Selanjutnya, pembahasan indikator materi yang kedua yakni mengenai pencatatan perkawinan. Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau disingkat dengan PPN sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, Pasal 10 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh 2 orang saksi. Fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Berikutnya, yang terakhir yakni pembahasan indikator materi yang ketiga yaitu masalah nikah siri. Kali ini kami membahas mengenai nikah siri dalam 2 perspektif, yakni yang pertama, nikah siri dalam perspektif Islam. Sesungguhnya tidak ada istilah nikah siri dalam perspektif Islam, karena semua perbuatan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya di mata Islam itu adalah sah. Yang menimbulkan kata nikah siri dalam perspektif Islam lebih kepada untuk membandingkan dengan kata nikah siri dalam perspektif undang-undang. Nikah di dalam agama Islam itu hanya mempertimbangkan rukun dan syaratnya saja, yang terdiri dari yang pertama, adanya calon mempelai pria dan wanita, yang kedua, adanya wali dari mempelai wanita, dan yang ketiga, adanya 2 orang saksi dari masing-masing pihak, serta yang terakhir yakni adanya ijab dan kabul. Sedangkan nikah siri dalam perspektif undang-undang
Yang dimaksud dengan nikah sirih adalah nikah di bawah tangan, yaitu nikah yang dilakukan tanpa mengindahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2, di mana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat 2 ini mempunyai arti bahwa orang yang hendak menikah hendaknya memberitahukan kepada negara, seperti detail pemberitahuannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3. Yang pertama, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan. Yang kedua, pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Dan yang ketiga adalah pengecualian dalam jangka tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh camat atau bupati atau kepala daerah setempat. Menurut kami, pangkal dari timbulnya nikah sirih ini karena adanya dualisme tafsir dalam norma yang ada pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penafsiran pertama memberikan pendapat bahwa pasal 2 itu mempunyai arti terpisah antara ayat 1 dan ayat 2. Artinya, perkawinan itu sudah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur pada ayat 2 itu hanya merupakan syarat administratif saja. Penafsiran yang kedua adalah pendapat bahwa pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 itu merupakan satu kesatuan dalam menjadikan sahnya sebuah perkawinan. Penafsiran yang menyatukan ini berjalan dari nilai-nilai sosiologi dan kepastian hukum. Sehingga penafsiran yang kedua ini pada prinsipnya sesuai dengan tujuan dilangsungkannya perkawinan. Terhadap dualisme penafsiran ini sepatutnya tidak lagi menjadi sebuah perbedaan pendapat lebih lanjut, mengingat tujuan perkawinan itu selain mengedepankan nilai sosial dan sosiologis juga memerlukan kepastian hukum. Nah, oleh karena itu, solusi terhadap masyarakat yang belum melakukan pencatatan perkawinan adalah dengan melakukan isbat nikah. Isbat nikah dilakukan bila perkawinan yang sudah terjadi memenuhi rukun dan syarat, hanya saja belum dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Apabila mempunyai pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Bye guys!